Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah dan juga isti'anah kita, permohonan pertolongan kita kepada Allah SWT. Jadi Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Bukan hanya Allah pertemukan kita dengan Ramadan, diberi kesehatan dan kebaikan-kebaikan yang lain dari kekuatan dan sebagainya, tetapi juga Allah mudahkan kepada kita untuk senantiasa tajaddud fi fahmil ilm, senantiasa memperbaharui pemahaman kita tentang ilmu. Nah, inilah yang termasuk paling berat. Makanya ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alaikum bitolabul ilmi, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, wa mudzakaratahu tasbihah, wal ba'tsu anhu jihad." Wajib kita senantiasa mencari ilmu, belajar, ya, meneliti, memahami, dan siap menerima hal-hal yang tadinya kita sudah berjalan lancar, sudah biasa, ternyata kita menjumpai ilmu yang baru. Maka kita latihan hati kita menerima, ya, menerima hal yang baru, yang tajaddud tadi. Baru dari sisi kita, bukan dari sisi ilmu. Ya, ilmunya sudah ada, cuman kita baru tahu. Sementara kita tadinya belum mengetahuinya. Ya. Jadi harus mencari itu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Kenapa kita mencari itu? Karena rasa takut kita kepada Allah. Jadi orang mencari ilmu karena Allah itu bentuk rasa takut dia kepada Allah, khasyah. Seperti yang Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu, ya, dia mencarinya karena takut supaya menjadi baik, dan dia juga ingin menjadi lebih baik amalannya dan diterima. Itu khasyah. Makanya banyak juga ulama mengatakan, laisal alimu bikathat riwayah wa dirayah wa innamal ilmu khasyah. Jadi yang namanya orang yang berilmu besar itu bukan banyaknya riwayah, banyaknya ilmu-ilmu, dirayah, ada riwayah, ada dirayah. Akan tetapi yang namanya ilmu adalah rasa takut. Berarti di sini orang yang takut kepada Allah meliputi itu semuanya, ya, riwayatnya banyak, dirayahnya banyak, ya, rajin belajarnya banyak, menelitinya banyak, bersabarnya juga banyak, ya. Sehingga dikatakan fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, mencari ilmu karena Allah itu bentuk rasa takut kepadanya. Wa madzaqaratahu tasbihah, dan mengingat-ingat ilmu itu bentuk tasbih kita. Jadi orang-orang yang berilmu, dengan ilmunya dia ingat Allah, bertasbih kepada Allah. Wal ba'tsu anhu jihad, dan meneliti ilmu adalah jihad, sehingga ilmu terus berjalan, berkembang terus begitu. Ya, maksudnya ilmunya sudah ada, tapi kita tatkala mendapatkan ilmu terus berkembang. Dan ulama juga demikian, berkembang lagi, sehingga muncul kitab baru terus gitu.
Dan kitab yang ditulis oleh para ulama adalah kitab-kitab yang belum ditulis sebelumnya. Ya, kitab-kitab yang belum ditulis sebelumnya. Kalau sudah ditulis sebelumnya, mereka nggak nulis lagi. Kenapa? Ya udah cukup ini aja. Kenapa sih? Jadi meneliti yang belum dibahas. Berarti ilmu Allah sangat banyak, ya sangat banyak sekali gitu, sisinya. Ya. Termasuk di dalam masalah Ramadan. Ya, Ramadan ini ternyata perkaranya sangat banyak. Yang sering dibahas oleh orang, bahasanya Ramadan ini adalah bulan Quran, dan itu betul. Ya, seperti yang Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi tatkala kita berbeda, jangan berkecil hati dulu. Kenapa? Karena orang yang memiliki sesuatu yang berbeda tidak mungkin dia akan sama dengan orang yang tidak memilikinya. Misalnya dia memiliki akidah yang baik, ilmu yang benar, maka dia pasti berbeda dengan orang yang tidak memiliki akidah yang baik dan akidah yang benar. Pasti berbeda dari sisi ketabahannya, ketawakalannya, keyakinannya kepada Allah, ya, pasti berbeda. Seperti misalnya tatkala ya Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang tidak ada apapun di situ, ya, tidak ada siapapun di situ, mau ditinggal padahal udah hampir melahirkan, tidak ada siapa-siapa, tetangga jauh. Ya, Hajar cuma mengatakan, Allahu amuruka ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Ya, padahal dalam posisi seperti itu, ya, kan nggak mungkin secara manusianya. Beliau tetap berjalan sampai langkah yang terakhir, beliau menjawab ke belakang, dijawab na'am, iya. Nah, berarti udah pasti apa yang dilakukan oleh Ibrahim meninggalkan istrinya dalam posisi seperti itu karena perintah Allah. Akhirnya, ya, dikatakan, dia mengatakan, idzan, kalau begitu la dhayya'anallah. Kalau begitu, kalau memang Allah yang memerintahkan engkau, pasti Allah tidak akan menyanyiakan, pasti itu. Akhirnya Ibrahim pergi. Dan kenyataannya sebagaimana yang sudah diketahui, ya nggak dapat lari ke sana, lari terus. Tapi Allah jaga. Dan ini bukan hanya pada ini saja, semua dari kaum muslimin terus berjalan sampai nanti jelang hari kiamat, sampai jelang hari kiamat. Ya, jadi berbeda, ya, berbeda. Ada kekuatan, ya, yang membedakan, ya, orang yang beriman dengan yang tidak. Wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum, dan barang siapa yang menjumpai bulan itu maka berpuasa. Nah, ini dibahas sebagai bulan Quran. Ya, bulan Quran, membaca, ya, membaca Al-Quran. Yang tadinya hafalan, tadabbur, ya, meneliti, menghafal, memahami. Begitu di Ramadan, nah, membaca, ya, membaca. Dan yang memang yang menonjol sekali dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Imam Rabi', muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i dalam satu hari itu menyelesaikan hafalan Qur'annya, ya, 2 kali khotam. Ya, kalau di luar Ramadan 1 kali, ya, kalau di Ramadan 2 kali khotam, sehingga dalam 1 bulan 60 kali. 30 juz 60 kali. Berarti di sini tidurnya sedikit. Ya. Ya, kemudian juga sehat. Otaknya sehat, hatinya sehat, kuat itu. Ya kan? Nggak mungkin mau hafal Quran, mau, ya, mengingat atau membaca Al-Quran sedemikian banyaknya tadi, urusannya belum selesai, nggak mungkin. Jadi udah beres semuanya. Ya, di samping sehat, ya, berarti kalau sehat berarti makanannya juga
sehat. Nggak kena diabetes, nggak kena kolesterol, asam urat, darah tinggi, coba. Mungkin di antara kita ada yang kuat baca Qur'annya, tapi darah tingginya kambuh. Kira-kira gimana baca Qur'annya? Lanjut atau berhenti? Nah, mungkin baca Qur'annya kuat, hebat, tapi maaf, wasirnya kambuh. Nah, ini gimana coba? Mungkin nggak kena wasir, mungkin, ya. Ya, dan sebagainya problematika, ya. Mungkin maaf ya, bagi semangat sekali baca Quran karena bulan Ramadan, tiba-tiba maaf ini, ya, kedatangan tamu tak diundang, Bang Plecit misalnya, kira-kira ganggu nggak jadinya, ya kan? Ya nggak kira-kira, Pak ini yang sebulan lalu belum dibayar Pak, ini udah nunggak berapa kali gitu. Saya nggak ada, pokoknya saya nggak mau pergi kecuali Bapak ngasih gitu. Namanya aja Bang Plecit. Lah mau baca Quran ditunggu sama Bang Plecit gimana coba? Gak enak kan? Nah, itulah pentingnya memanage banyak hal itu sebenarnya untuk target itu. Untuk target itu sebenarnya. Ya, target itu. Makanya jadi orang beriman jangan takut fakir. Jangan. Ya. Takut nggak sehat ya. Takut nggak makmur iya gitu. Takut nggak nyaman iya, tapi fakir enggak. Ya. Kebanyakan orang takut fakir. Akhirnya bersahabat dengan Bang Plecit diantaranya. Naudzubillah. Ada yang ngaji keganggu. Ini buat contoh saja. Makanan-makanan juga perhatian. Sampai 60 kali coba bayangkan. Ini dikatakan sebagai bulan Quran. Dan yang lainnya juga demikian. Rasulullah juga store hafalan 2 kali ke malaikat Jibril. Dan memang pada fokus ya ke Quran. Tetapi apakah bulan Ramadan itu hanya bulan Quran? Ternyata tidak. Bahkan bulan Ramadan itu dikatakan sebagai ya Syahrus Sabrin, yaitu hari kesabaran, hari ya, Syahrus Sabrin, ya, bulan kesabaran, puasa sabar, ya, qiyamul lail, tarawih sabar, ya, menahan capek sabar, menahan lapar sabar, penuh kesabaran. Kalau nggak sabar ya targetnya nggak kena. Ya, kalau nggak sabar nggak kena. Maksudnya sabar ya setelah memenuhi kriteria tadi. Ya. Lagi semangat membaca Quran, kena radang tenggorokan. Ya, gimana tuh? Lagi semangat baca Quran, sariawan. Saya sariawan ini dari awal sebelum Ramadan sampai sekarang. Jadi kalau baca Quran ya nggak bisa ngomong ya, diem gitu. Nah kok isi taklim bisa ya darurat masalahnya. Tapi setelah itu diem lagi. Nah ini kan hal-hal yang demikian itu menjadi pelajaran. Sehingga bulan Ramadan juga sebagai bulan kesabaran. Ya. Dan kalau nggak sabar ya nggak dapat pahala puasa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wa 'amila bihi laisa lillahi hajatun ayada'aha ta'amahu wa syarabah." Barang siapa kalau puasa dia nggak sabar untuk tidak dusta, ya. Dia harus sabar jangan sampai dusta. Ini para koruptor kalau di bulan Ramadan ini tobat, aku saya korupsi gitu kan jujur ya kan, biar puasanya sah gitu ya. Kira-kira urusannya jadi gampang atau jadi susah? Nah, yang pada korupsi misalnya dikembalikan duitnya, ini bulan Ramadan saya korupsi. Tapi jarang yang kayak gitu ya, Mas Fredika, jarang atau sedikit atau enggak? Hampir nggak ada ya. Nah, akhirnya memahami dusta di sini, dusta-dusta biasa. Korupsi juga dusta, bahkan lebih besar daripada dusta. Bahkan syirik itu jujur atau dusta? Syirik, dusta, ya kan? Dusta. Ya. Kalau syirik dengan jujur nggak mungkin orang. Mesti dengan dusta. Nyi Roro Kidul dusta. Sundel bolong dusta, ya, apalagi sundel bolong dusta, apalagi ya, wewe gombel dan sebagainya itu yang dusta semua, itu dusta itu syaitan, jin ya. Makanya di beda negara beda namanya dan beda modelnya. Dusta, tobat ya, ini dukun-dukun pada tobat, yang bid'ah juga tobat.
Ya, bid'ah tobat nih. Karena bid'ah jujur atau dusta? Dusta. Orang yang berbuat bid'ah tahu loh itu dusta. Tahu itu kalau itu bid'ah itu tahu. Betul-betul tahu. Cuman kan permasalahannya kalau disampaikan bubar gitu. Nah kalau bubar kan perkasa, daripada bubar kan mending dusta. Ya kan? Maksiat jujur atau dusta? Dusta. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan wallahu ya'lamu ya kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang disembunyikan di hati. Hati ini kan tidak ada yang tahu, niat jelek, prasangka buruk, ya, rencana jahat. Allah tahu. Mungkin kecewa, mungkin berat, mungkin marah gitu ya. Dengan apa yang Allah tentukan. Ya. Jadi Allah tahu. Kha'inatal a'yun, mata yang khianat. Kita berlindung kepada Allah dari mata yang berkhianat. Dan di masa kita ini mata untuk tidak berkhianat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Memang dulu sulit ya. Sulit dulu juga sulit. Ya, katanya kalau mau godul basar, lihat depan godul basar, kanan godul semua godul basar. Kalau enggak ya. Nah, kadang bahaya nabrak dan sebagainya. Nah, sekarang lebih sulit lagi. Ya, dengan adanya media, di satu sisi media itu memudahkan, sisi yang lain yang punya media itu tidak akan membiarkan orang yang memakai produk medianya itu dibiarkan begitu saja, nggak mungkin. Tapi dipaksa ya untuk melihat ya apa yang ada dalam media tersebut biar laku, dipaksa. Akhirnya mata kita itu ya kadang lewat. Wah, ini harus cepat-cepat di-scroll. Nyekroli terus. Udah cukup lagi. Nah, kalau kemudian tergoda, ini mata ini namanya berkhianat. Berkhianat itu maksudnya mata ini bukan untuk itu. Mata itu bukan untuk itu gitu. Makanya banyak problem itu sebabnya karena banyak melihat. Banyak problem itu diantaranya karena banyak melihat. Kalau nggak melihat, nggak banyak problem, ya, nggak banyak problem, ya. Banyak melihat berarti banyak keinginan, ya tidak? Orang lihat pesawat terbang, lewat kapal, lihat makanan yang enak, jadi pingin naik pesawat terbang, atau tidak? Iya, ya kan? Lihat mesti, dari lihat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Butuh sabar. Ya, sabar. Berusaha untuk tidak dusta. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa fi yaumi shaumi ahadikum fala yaghfuf. Dan apabila di hari puasa salah seorang di antara kalian, kalian tidak boleh melakukan hal rofaf, mesum, hal-hal yang rofaf, mesum. Ya. Wa insabahu ahadun, dan apabila dicela oleh salah seorang, aw qatalahu, ataupun diperangi, diajak kelahi misalnya, dilecehkan, dijatuhkan, faqala inni mru'un shaim. Kita enggak balas. Ya, kita tidak balas, coba bayangkan. Kenapa? Karena kita lagi puasa. Padahal kita mampu balas. Dan kita tersakiti. Tapi karena puasa, akhirnya kita tidak balas. Dan yang demikian itu membutuhkan kesabaran. Dan ini berat apa ringan? Sangat berat. Sangat berat. Ya. Tetapi ingat, yang membuat sabar itu bukan kita. Tetapi yang membuat sabar itu siapa? Allah. Dan Allah mengatakan, wa ma sabruka illa billah. Dan tidak ada yang membuat kamu mampu sabar kecuali Allah. Aslinya berat. Aslinya berat. Nabi Yusuf digoda sama Imro'atul Aziz itu berat. Akhirnya Allah palingkan selamat. Nabi Yunus dilempar ke
air, mau dimakan ikan hiu, berat, tapi harus sabar. Nabi Muhammad membawa syariat agama berat, tapi harus sabar. Kita puasa seperti ini juga berat, sabar. Kita mencari amalan-amalan yang lebih utama di dalam misalnya tarawih. Ya, bagaimana kaifiahnya? Berat. Di dalam sahur mana yang lebih utama? Berat. Di dalam berbuka mana yang lebih utama? Berat. Sehingga karena berat, manusia masih terbawa secara umum dengan yang namanya lahdun nafsi. Dengan yang namanya apa? Lahdun nafsi. Lahdun nafsi itu artinya ya sing disenengi lah nang diri manusia. Yang namanya lapar, haus, kepengine makme macem-macem. Makanya sepanjang jalan kita dari rumah sampai sini kebanyakan kalau sore-sore banyak apa ya? Di jalan-jalan, pinggir jalan. Kalau di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan itu lah, ya kan makanan kan? Padahal bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, apa bukan bulan makanan? Ada nggak di dalam bulan Ramadan bulan makanan? Ya, ada nggak? Enggak kan? Malah di dalam Ramadan itu menyedikitkan makan. Ya, menyedikitkan apa? Makan. Tapi yang menjadi kenyataan di bulan Ramadan anggarannya meningkat. Kadang bukan hanya anggarannya yang meningkat, berat badannya juga bertambah. Berat badannya bertambah. Cuma pindah makan pagi sama malam aja sih yang kosong, setelah itu Masya Allah. Padahal di sini taklil atau menyedikitkan makan. Makanya sebenarnya ya, segala problem yang terjadi dari manusia itu sebenarnya intinya itu kurang, ya bahasa umumnya kurang matching dengan sunnah Rasulullah SAW. Kurang matching ya. Kalau matching aman insya Allah. Insya Allah nggak ada istilah. Tapi alhamdulillah di sini selamat ya. Maksudnya di luar. Tidak ada istilah obesitas. Ya kan? Coba bayangkan orang kalau mau tahu kepengen kurus, akhirnya beli makanan mahal-mahal, dari beli makanan mahal-mahal mending buat sholat, buat ngaji dan seterusnya. Dan kalau orang ingin tahu betapa prihatinnya Rasulullah di dalam beragama, tentunya ini waktu di Madinah ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kami melewati 40 hari 40 malam bersama Rasulullah, tidak makan apapun, kecuali kurma sama air. Coba kita mencoba, berani enggak? Tapi tidak harus ya. Kita sahurnya cuma pakai kurma dan air. Nanti sahurnya cuma kurma pakai air. Kira-kira berani apa tidak? Semaput ya. Gimana? Semaput ya. Nah itu. Akhirnya Imam Syafi'i yang hatam Quran sehari 2 kali hatam itu, insya Allah koleknya nggak ada, insya Allah. Kolek apalagi? Insya Allah nggak ada. Kenapa kok koleknya nggak ada? Lah, makan kolek ini butuh waktu. Kalau waktu habis untuk kolek ya yang buat Quran kepake, ya kan? Jadi fisiknya kuat, tetapi waktunya efektif, gitu lah. Nah, kita fisiknya kurang kuat, waktunya kurang efektif. Sudah ya, tapi bukan berarti ini meremehkan kita, tidak. Tapi buat perbandingan, semoga kita jadi lebih kuat. Jadi di sini ya melewati hari dengan apa? Dengan tidak makan apa-apa, cuman kurma sama air selama 40 hari. Nah, ini jadi Ramadan ini bulan diantaranya taklilul ta'am, menyedikitkan makanan. Ya, karena nanti orang-orang yang ya kuat menahan lapar secara umum ya jadi kuat pula dia dalam perkara-perkara yang lainnya. Yang hadirun azani wa azakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan bahas tentang keutamaan qiyam Ramadan.
walaupun sih hadisnya jelas gitu ya, jelas itu ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Jadi ada dua. Soma puasa siang. Kalau qoma malam. Menghidupkan malam Ramadan. Ya, menghidupkan malam Ramadan apa itu maksudnya? Bukan hanya taraweh, apa? Baca Quran, ya kan, istighfar, gitu. Tapi umumnya diarani taraweh, ya, taraweh. Jadi memang masya Allah butuh latihan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada dua jihad, ada dua jihad. Jihad pertama waktu siang puasa, jihad kedua tatkala malam qiyamul Ramadan. Nah, masya Allah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan, loh itu nggak ngapa? Ada pertanyaan begitu apa tidak? Nanti sebentar lagi. Iya, ngatur waktu. Misalnya tadi ya, siang jihad, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sudah. Malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Berjihad dua jalan. Nah, terus misalnya ada orang bertanya, loh, apa itu mau apa? Ya, ada pertanyaan begitu enggak? Biasa-biasa aja, kenapa sih? Gak usah kayak gitu-gitu sekali gitu. Namanya manusia ya. Nah, ada pertanyaan begitu enggak? Mungkin Mas Rendika? Enggak ada? Pak Arifin? Jarang. Di hati kita kadang muncul enggak? Muncul? Ah, itu hebat. Hebat. Mas Rendika enggak muncul di hati? Ngaji boleh, kapan maksiatnya? Misalnya gitu. Ya. Misal ya, santainya ketahuilah ya, jadi tingkat kemanusiaan itu akan meningkat sebenarnya, dan dia itu akan mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan yang tidak didapatkan sebelumnya gitu. Jadi kenapa kok ini meningkat tuh? Para ulama lihat kan di situ dia juga merasakan kebahagiaan, kekuatan dan seterusnya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin orang yang sehat akalnya, jiwanya melakukan amalan yang sia-sia. Dan ini bermanfaat juga bagi orang lain. Wong dibimbing secara sunnah. Dan di sini jadi ketahuan betapa jauhnya secara umum manusia dari apa yang Allah inginkan. Jauh sekali. Karena rezekinya Allah super berlipat dan super banyak. Ya, super banyak. Tetapi kenapa manusia sibuk? Akhirnya, makanya sibuk berburu rezeki itu, akhirnya dia tidak bisa menikmati rezeki. Nah, orang-orang yang itu ya, menepi menikmati rezeki. Dan rezeki itu juga dicukupkan. Insya Allah begitu. Itu kurang lebih sebatas yang saya pahami. Kenapa mereka seperti itu kuatnya ya? Yaitu tadi, karena memang ada ya latifah ya, ada pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan kalau kita tidak meningkat. Jadi ada pelajaran-pelajaran baru di diri kita, di jiwa kita ya. Masya Allah. Ilahadrun a'azani wa a'azakumullah. Sekarang kita akan baca tentang sifat sholat tarawih ini. Tarawih yusalli fi Ramadan. Jadi nama tarawih itu kalau di Ramadan. Kalau di selain Ramadan namanya tahajud. Ada hal yang aneh tapi terjadi. Aslinya tahajud itu tidak dikerjakan secara berjamaah. Tetapi kalau kadang dilakukan berjamaah boleh. Tapi kalau terus-menerus jadinya bid'ah. Jadinya bid'ah. Jadi tahajud ya sendiri-sendiri. Tapi sesekali boleh, tapi kalau sering nggak boleh. Kenapa dibahas betul ya? Kita tahu lah di dunia pesantren, ya,
Jadi ada sebagian pesantren yang memang menerapkan tahajud, ya, dibangunin untuk tahajud. Itu rutin kayak tarawih tapi di lain Ramadan, jam 2 biasanya mereka itu. Nah ini kalau terus-menerus tidak boleh, tapi kalau sekedar tahajud biasa boleh. Nah kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Dan aslinya tarawih itu setiap 2 rakaat istirahat aslinya gitu loh. Aslinya. Dan aslinya tarawih yang dilakukan Rasulullah lama sekali. Tapi kemudian di masa kita bahkan tarawihnya cepat. Kilat khusus ya. 23 rakaat cuma 7 menit dan jamaahnya banyak. Lebih cepat ikan sepat, ikan lele, ikan gabus. Semakin cepat semakin ikan sepat, ikan lele, ikan gabus. Semakin cepat tidak bertele-tele semakin bagus. Jadi terjadi perubahan ya sudut pandang karena belum masuknya ilmu. Tapi kalau sudah masuknya ilmu, waduh, aku ketika umur 10 tahun mengandaikan umur 20 tahun di Lombok. Karena Allah tidak menerima kalau tidak sesuai dengan sunnah. Nggak mungkin, nggak menerima. Misalnya kayak gini, wahai, misalnya ada seorang guru, wahai para murid-muridku, besok kalian membawa ya minyak goreng ya 2 sendok. Sekolah butuh 1 trim. Karena santrinya banyak, setiap orang membawa 2 sendok. Ternyata ada yang membawa bukan minyak tapi air. Kan nggak ketahuan. Nah, akhirnya ketahuan yang dibawa itu adalah air. Diterima apa tidak oleh pihak gurunya? Tidak, ini nggak sesuai, kan yang dibawa minyak. Dia bayangkan kan cuma saya yang dusta, ternyata teman-teman dusta. Demikian juga dalam agama, bahkan Allah katakan wa qadimna ma amilu wa ja'alnahu haba'an manthura. Dan kami ketengahkan apa yang mereka telah kerjakan dan kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Jadi ya harus sesuai sunnah. Jadi tarawih itu dikerjakan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Maksudnya ya kalau kita misalnya tarawih jam 3 boleh, jam 12 boleh, habis sholat isya boleh gitu. Batas waktunya dari ba'da isya sampai fajar. Kalau Rasulullah ya pernah dari isya sampai menjelang fajar, mungkin jam 4. Dan hukumnya ada sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Lirijal wan nisa. Jadi bukan wajib. Tarawih itu bukan apa? Wajib. Tetapi amalan sunnah ini adalah amalan untuk bahasa kitanya itu nyalip. Amalan sunnah adalah amalan untuk apa? Nyalip amalan orang lain. Ya misalnya nih, sholat 5 waktu iya, puasa Ramadan iya, ya kan? Zakat fitrah iya. Nah bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Kita salib caranya gimana? Perbanyak sunnahnya. Ada tahajudnya, sholat sunnahnya, zikir-zikir sunnahnya, gitu. Jadi persaingan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dari itu berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Jadi untuk nyalip. Dan bagi syaitan yang demikian ini juga berbeda. Jadi syaitan menyikapi masing-masing orang itu berbeda. Kalau imannya lebih kuat, ibadahnya lebih kuat, lebih mengerikan bagi syaitan. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah. Wa sunnah yusalli al-imam bil muslimin salat tarawih 11 rakaatan. Dan sunnah ya seorang imam menjadi imam salatnya kaum muslimin salat tarawih itu 11 rakaat. Wa hadza huwal afdal. Ini yang utama. Bahkan ini yang paling utama. Wal afdal maksudnya dibandingkan yang lain ini yang paling utama ini. Karena minimal ada 9 tata cara sholat tarawih yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bani. Ada 9 ya. Jadi banyak yang itu sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah di dalam kitab beliau namanya Qiyamul Ramadan. Tapi yang paling utama adalah yang 11 rakaat. Wa ahyanan ini kadang-kadang yusalliha 13 rakaatan.
Ya, kadang-kadang berapa? 13 rakaat. Lakin yaqtassu akhirahu, akan tetapi yang 13 rakaat ini dikhususkan pada akhir, ya, akhir bulan Ramadan, yaitu al-ashr al-awakhir. Di 10 hari terakhir ini 13 rakaat. Bi italatil qiyam, dengan ya memperbanyak berdiri. Jadi berdirinya lama. Ya, berdirinya apa? Lama. Yang pernah saya ikuti, pernah saya yang 1 rakaat 1 jam. 1 rakaat 1 apa? Jam. Rasanya ya kayak melakukan Purwogonto mengemah waktu sejam. Rasanya kurang lebih kayak gitu, serakaat. Ya dan kesel sih, orang biasa. Sing biasa ya tetap kesel ya, tetap kesel lah. Tetap 2 rakaat berarti 2 jam. Ya setelah itu memang syekhnya itu habis sholat isya langsung sampai subuh. Tapi ini memang jarang di dunia ya. Tapi dia banyak yang ambil itu duluan yang ikuti. Wah itu kalau yang di belakang-belakang, saya kadang di belakangnya nggak di depan. Kalau yang di soft pertama, soft 2 itu biasanya para hufadzul Quran. Kalau belakang-belakang saya kadang di tengah itu, ada yang sholat tarawihnya nangis. Justru kalau nangis terus ganggu orang lain. Ganggu apa nggak ganggu? Ganggu. Nangis itu kalau sendiri, kalau bareng-bareng nangis, ini lagi juga butuh khusyuk nangis gitu kan. Ada-ada aja. Apa nggak boleh ya boleh, tapi kan ganggunya nggak boleh. Ya terus gimana nangisnya? Jangan kedengeran orang lain lah, biar orang lain tidak terganggu. Sudah ya, ini wasujud. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyi fiha al-lail kullah. Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan qiyamul lail ya semuanya full ya. Wa in shalla ahadun aqal aw aktsar fala ba's. Nah, ini beliau, jadi buku ini memang buku ringkasan ya. Mukhtasar fikih al-Islami, ringkasan fikih Islam. Sengaja buku ini dipilih oleh Masjid Nabawi, maksudnya ulama-ulama yang ada di Masjid Nabawi, dan ini menjadi hadiah ya dari Masjid Nabawi untuk para khotib dan dai. Nah ini buku hadiah. Setelah saya pikir-pikir memang ya pilihan ya, dalam artian pembahasan itu dimudahkan. Jadi ini pembahasan ini sebenarnya pembahasan dimudahkan gitu. Kalau lihat buku-buku aslinya ya capek ya, panjang lebar. Tapi simpulannya sebagaimana dikatakan, apabila sholat ya, salah seorang lebih sedikit atau lebih banyak boleh. Ini sudah selesai ya. Berikutnya, yusalli kulla rakaatain bisalam. Salat setiap 2 rakaat itu dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu sepakat itu di buku-buku yang ditulis oleh para ulama al-hadits. Ya, Ibnu Basam, Sulaiman, Ibnu Taimiyah, Bin Baz dan sebagainya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa hadza huwal afdal. Dan ini yang afdal, yang paling utama ini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat setelah itu witir 1. Ini yang paling apa? Afdal. Wa ahyanan, kadang-kadang arba'u bisalam, 4 rakaat dengan 1 salam. Kadang-kadang. Tapi yang afdal yang 2 salam, 2 salam. Ini saya mempraktekkan yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam waktu saya masih kecil. Kalau nggak SD ya SD lah, kisaran SD lah, SD kelas 5, kelas 6. Tapi bukan di musola, bukan di masjid, di rumah bersama orang tua. Kalau masyarakat kan 23. Seluruh kan? Ada kayak gitu nggak? Nggak, maksudnya secara sunnah loh, nggak ada. Lagi, maksudnya secara sunnah ada nggak? Nggak ada. Terus doa sehabis sholat witir itu cuma ini tok. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Yang ketiga bagaimana? Subhanal malikil quddus. Jawab.
kata Syekh bin Baz dengan membawakan riwayat hadis. Kemudian ditambahkan dari riwayat Al-Imam Daruqutni dan beliau mensahihkan ada tambahan Rabbul malaikatu warruh. Jadi doanya cuma gitu kok. Kan biasanya ada doa habis witir, doa namanya imanun kamilin. Itu memang problem ini angel loh. Angel loh, saya jujur kayak kalau kita ngindarin bisa lah, ini bisa gampang bisa. Yang angel itu di negeri kita ini itu doa berjamaah. Karena itu sudah menjadi rentetan doa, acara pembukaan terus ditutup dengan doa bersama. Nah, ini kan ngamini gitu. Angel loh, dia itu jelaskan. Karena udah ratusan tahun tuh Bapak ya. Sudah ya, kita kembali lagi. Jadi doanya tadi gimana kalau habis witir? Subhanal malikil quddus. Terus subhanal malikil quddus. Terus satu lagi panjang, subhanal malikil quddus. Jadi ada suaranya ada malikil quddus panjang. Artinya sama. Sebenarnya setiap doa itu kandungannya kalau dibahas luar biasa besar, karena itu mengandung ya tadi beda ya. Contohnya lah kayak sudah sering kita bahas ya, misalnya ada orang yang misalnya diberi terserah mau apalah, ini yang satu orang pinter, yang satu biasa. Tolong kamu jelaskan dua perkara ini, misalnya sama-sama lihat apalah, terserah lah, mau meja mau apa atau apapun lah, terserah. Kalau orang pintar mesti dia akan menjelaskan dengan penjelasan yang sampai orang itu bingung gitu. Kalau orang pintar itu tujuannya banyak sekali. Imam Nawawi mengatakan, saya kalau mau mensarah Sahih Muslim menjadi 100 jilid bisa. Dan itu bukan kata sombong dan bukan membesarkan, tidak bisa. Tetapi beliau tidak mau melakukan karena pasti memberatkan gitu. Jadi ulama itu kalau mau membahas, neng sing macet kuat apa orang gitu loh. Lo kok bisa begitu? Ilmunya kan banyak tujuan ini gitu. Nah, itu doa subhanal malikul quddus itu kalau dibahas ya panjang lebar seperti ilmu-ilmu yang penghantarnya yang kita baca misalnya di dalam ya Lum'atul I'tiqad. Padahal Lum'atul I'tiqad itu sifatnya kan penghantar gitu. Bekal, tapi kalau dibahas lebih detail lebih dalam lagi. Jadi janjane orang perlu donga sing angel-angel. Gampang banget, cukup. Kita lanjutkan. Jadi kadang-kadang ya 4 rakaat salam. 4 rakaat salam kemudian 3 rakaat salam. Kadang-kadang ya. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Ya. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, bagaimana praktek salat Rasulullah SAW di dalam Ramadan. Faqalat, maka Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah SAW, ya, kata Aisyah tentang salat prakteknya Rasulullah, ya, yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Ya. Tidak pernah lebih dari ya 11 rakaat. Ini dalilnya. Ya, dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, 4 salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna. Jangan kau tanya tentang bagusnya, wa tulihinna, dan panjangnya. Dan ini biasanya dikerjakan kalau di waktu malam. Jadi kalau di waktu malam ya ini diantaranya 4, 3 gitu. Misalnya jam 12, jam 1 itu begini. Ya. Walaupun ada praktek lain yang witirnya 5 rakaat begitu. Di bukunya Albani ada. Ya. Itu di waktu malam. Makanya di sini dikatakan kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Tetapi ada dalilnya, sebagaimana yang dinukilkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat lagi 4 rakaat. Fala tas'alan husnihinna,
Dan jangan tanya tentang bagusnya sholatnya Rasulullah SAW. Wa tulihinna, dan panjangnya. Kalau dipikir-pikir, yang sholat paling cepat itu ya nggak sah. Dan saya belajar dari buku-buku ya tentang sholat itu, ya ada satu pendapat. Ini satu imam, namanya Al-Imam Abu Hanifah, itu berpendapat sah. Misalnya ruku seperti ini ya, nggak sampai kayak gini. Jadi kalau cuma begini sah. Ya, jadi kalau cuma gini sah, terus naik lagi, terus sujud nempel, terus naik sedikit, nempel lagi, itu sah. Tapi seluruh para ulama menyatakan tidak sah, karena ini hukumnya rukun. Jadi harus membaca bacaan yang wajib, yang dibaca tatkala ruku atau tatkala sujud. Dan harus adanya tumak nih. Nah, kalau cepat sekali itu sujudnya gimana? Coba, kan nggak mungkin. Berarti sholatnya nggak sah. Lah kalau nggak sah ya tarawihnya nggak bisa. Jadi angel ya. Wa qaddimna ma 'amilu min 'amalin fajalnahu haba'an manthura. Dan kami suguhkan dari apa yang mereka telah kerjakan, fajalnahu haba'an manthura. Tujuan kita beramal kan janjinya kepengin panen atau kepengin gabung. Panen kan? Kita lihat sawahnya luas, padinya hijau. Setelah dipanen, gebuk kabeh. Sedih apa nggak sedih? Misalnya sawahnya 10 hektar, misalnya. Nah, kurang nambah nggak 10 hektar, misalnya. Kurang lah ya, 100 hektar. 100 hektar, atau mungkin lebih. Ternyata setelah panen, nggak dapat beras, coba. Kira-kira sedih apa tidak sedih? Itu belum seberapa kesedihannya tatkala di akhirat. Karena di akhirat itu beras ora kanggo anak ora dibutuhna, harta ora kanggo jabatan yang dibutuhkan amal. Ternyata amalannya gebuk. Ya Allah. Ya ini balik-balik mundurnya, bisa atau tidak? Bisa nggak? Nggak bisa. Beda dengan, wah ini padinya gagal, besok ganti lagi metodenya, pupuknya, caranya dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau sudah mati nggak bisa. Wah itu, Masya Allah, nanti akan terjadi kelahi yang luar biasa, kerok-kerokan, cakar-cakaran. Ya. Intabaru alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa aqawul adzab. Dan tak kalah orang yang mengikuti nyalah-nyalah, gara-gara kowe aku mlebu neraka. Wah ini juga gara-gara kowe. Terus aku tambah akal. Wah cakar-cakaran. Watakot taat bihimul asbab, dan di peristiwa itu terjadilah terputusnya asbab. Asbab apa? Asbab cinta. Buat jeneng gelem melu-melu sholat paling cepat. Nang apa? Aku senengnya kayak kiye. Nah orang itu karena sing pentingnya kan ibadah bisa. Oh mantep. Nah itu di dunia, besok di akhirat enggak, kelahi sudah. Ngeri nih ya Allah. Penyesalan lebih menyesal dibandingkan tadi yang gabuk padinya, walaupun gabuk itu nggak ada isinya. Karena mungkin diantara kita ada yang nggak tahu bahasa Jawa ya. Nek Pak Kasmin ngertos gabuk ya Pak Kasmin. Anak merangnya tapi rana berasing ya Pak Kasmin ya. Main apa elek Pak Kasmin? Elek ya, monggo. Oh, tetap elek. Nah, itulah ini penyesalan yang lebih luar biasa. Jadi memang ada standarnya, standar minimal. Tenang, itu namanya qiyam Ramadan, jihad. Di sini ada nih pembahasan nih. Ya disebutkan tentang usianya ada 120 tahun. Ya. Itu minimal bacaannya itu satu rakaatnya 30 ayat. Ya ada yang umur 120 tahun. Ya, sampai sholatnya lama sekali. Ya, tatkala dia dibilang kayak gitu, dia menjawab bahwasanya inilah yang akan aku suguhkan di hari kiamat besok. Jadi kadang kita itu dibodohin.
lah wis tua mbah ngaji yang ngaji tapi aja nemen-nemen, ibadah yang ibadah aja nemen-nemen mbah. Hah? Iya malah sawah kayak rubuh-rubuh gedong kayak orang apa-apa mbah. Padahal di saat ini ya, ini di Mekah itu kan banyak para ulama itu pada iktikaf dan sebagainya, dan mereka nggak makan, kuat-kuat sekali, coba bayangkan, dan mereka berusaha mendapatkan keutamaan, dan ini memang ya tidak bisa langsung, bertahap. Tetapi kalau kita tidak pernah dikenalkan dengan yang demikian ini, kadang kita keginir kayak sing cepet bae, akeh sing melu dewek karena suwe pada bubar, wis iki lho ora usah suwe-suwean, cepet bae bubar ora kepenak. Lebih apik akeh sing melu tapi ora bubar daripada ya salate sah tapi pada bubar. Milih yang mana coba? Milih yang salatnya sah. mungkin alhamdulillah pada bubar, atau nggak sah pada kumpul, milih mana? Pilih yang sah. Wah, Rasulullah SAW sendiri juga sholatnya kan kebanyakan waktu sendiri terus aslinya itu. Itu kemudian jamaah itu kan yang menghidupkan siapa? Umar bin Khattab. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kita kali ini ya intinya di bulan Ramadan tadi siangnya berjihad. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Memang capek, memang panas, memang ini, memang itu. Nanti juga tatkala berbuka juga ujian. Habis telah ujian terus ya kan. Ya, tapi kan bertahap sedikit demi sedikit. Nah, malam hari juga jihad. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, menghidupkan malam. Bahkan ya ini Rasulullah ya, apabila beliau masuk 10 hari yang terakhir ya, syudda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau itu sudah mengencangkan sarungnya. Wa ayqadha ahlahu, istri-istrinya juga suruh qiyamul lail. Ya, wa ahya lailahu, beliau begadang semalam suntuk. Jadi begadangnya itu untuk melepaskan ya segala hubungan dengan manusia, difokuskan untuk Allah. Ingat loh, begadangnya di sini karena di siang hari kan kita sibuk, ya kan? Sibuk. Di malam hari ini kesempatan untuk memutuskan hubungan dengan manusia. Nah, ini jihadnya. Adapun tadi afdolnya ya 2, kemudian terakhir 1 witir. Adapun yang 4, 3 itu kadang-kadang. Hadisnya sahih dari Aisyah. Kayaknya ini aja dulu yang bisa kita pelajari. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Ya, jangan sampai, saya sendiri juga takut kepada Allah, kita keluar Ramadan, dosa kita belum diampuni. Kalau dosa kita diampuni, nanti habis Ramadan kita berenergi, dampaknya tambah kuat. Tapi kalau tidak diampuni, ya kita banyak istighfar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man adraka Ramadan, thumman salakha, falam yughfar lahu, rohima angkuriin, celaka bagi orang yang menjumpai Ramadan, kemudian lepas Ramadan, dosanya belum diampuni. Berarti target Ramadan ini targetnya apa? Ya, diampuni dosanya. Salah satunya dosa kita diampuni. Salah yang lainnya mungkin banyak lagi target-targetnya. Dan semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk hal itu, dan semoga Allah menolong kita di dalam beramal di bulan Ramadan ini. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan atau nggak usah ya? Nggak usahlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.